Oke teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi sama aku, Ray, dan bakal jelasin tentang gimana caranya audit terkhusus pada siklus penjualan, penagihan, siklus akuisisi, pembelian, dan account payable atau utang usaha. Kalau kemarin kita udah bahas tentang siklus penjualan, penagihan, dan account receivable atau piutang usaha. Sekarang di bagian kita mengakuisisi, membeli dan berhutang lah gitu. Jadi kalau di Arens katanya ada di chapter 17, tapi di versi bahasa Indonesianya itu ada di chapter 18. Nanti kita bakal buka-buka dikit. Kita masuk dulu yang ke part pertama. Jadi kita tuh harus tahu dulu sebelum kita mengaudit, kita harus mengerti dulu ada account, ada classes, transaction classes yang ada di siklus akuisisi dan pembayaran. Itu ada apa aja? Yang pertama, kita tahu ada 3 kelas transaksi di dalam siklus ini. Yang pertama, akuisisi dari barang atau jasa. Artinya kita membeli barang atau jasa dari orang lain, dari pihak lain. Yang kedua adalah cash disbursement atau pengeluaran kas. Jadi pada saat membeli belum tentu kita langsung membayar. Bisa via tunai, bisa via kredit. Ketika dia kredit, maka dia terpisah cash disbursement-nya. Artinya pelaksanaan pada saat transaksi tunai itu dua kelas transaksi ini sekaligus terjadi. Tapi kalau misalnya kredit, yang pertama duluan yang terjadi, lalu yang kedua baru yang terjadi. Cash disbursement-nya belakangan. Yang ketiga, itu ada purchase return and allowance and purchase discounts. Ya biasa, jadi ketika ada diskon atau barang retur yang perlu dikembalikan, maka dimasukkan ke dalam kelas transaksi ini. Kiranya begini, ada akun-akun yang ada dalam dalam siklus ini rame, ada akun payable, cash in bank, raw material, bla 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 bla. Dan akun-akun ini merupakan salah satu akun yang sangat sulit bagi auditor untuk melakukan pengujian substantif di dalamnya. Kita lanjut lagi dulu. Nah, jadi selain dari kelas transaksi, itu tuh terdapat namanya business functions dari siklus ini tuh. Jadi ada kelas transaksi, ada accounts, terus ada business functions. Nah, business functionnya ada 4 kiranya buat siklus ini. Yang pertama, kita melakukan purchase order. Artinya ke suatu klien kita melakukan memproses suatu pemesanan, pembelian. Ketika dia mau membeli sesuatu, dia melakukan pemesanan. Nah, selanjutnya ketika setelah dilakukan pemesanan, maka akan diterima barang atau jasa yang telah dipesan. Yang ketiga, recognizing the liability. Ketika suatu barang itu sudah datang atau jasa itu sudah datang kepada kita yang sudah kita pesan tadi, maka terjadilah suatu kewajiban untuk membayar, liability untuk membayar. Diasumsikan selama proses auditing yang dibikin Arens itu tuh kredit. Jadi ketika barangnya datang, timbullah kewajiban untuk membayar. Nah, kita harus sadar, merecognize kewajiban apa yang harus kita lakukan, berapa angkanya dan segala macam. Yang keempat, business function-nya yaitu memproses dan memproses dan mencatat adanya pengeluaran kas. Jadi setelah kita akui sebagai liability atau kewajiban untuk membayar, kita mengeluarkan kas. Proses itu harus dicatat. Nah, kiranya begini kalau di side by side kan, jadi ada classes of transactions, accounts, business function, terus terdapatlah dokumen and records. Nah, penting bagi auditor untuk mengidentifikasi dokumen and records apa yang berkaitan dengan akun apa, berkaitan dengan kelas transaksi apa, berkaitan dengan business function apa. Misalnya seperti ini. Yang pertama kelas transaksinya acquisition. Acquisition. Sorry, bahasa Inggrisnya nggak bagus. Terus selanjutnya. Acquisition ini berpengaruh terhadap akun apa aja. Ada inventory, ada PPE, ada prepaid expense,
ada leasehold improvements yang menjadi akun-akun aset di mana akun-akun aset di mana barang dan jasa itu yang kita pesan itu tercatat. Tapi kewajibannya belum tercatat. Padahal pada saat acquisitions di classes of transaction bakal ada recognizing the liability, ya kan? Yaitu account payable, manufacturing expenses, selling expenses, administrative expenses, alias adanya kewajiban liability yang harus dibayar dan expenses atau beban yang harus dianggarkan di laporan laba rugi. Jadi masuk ke business functions. Jadi ada namanya processing purchase order atau melakukan pemasanan pembelian tadi. Nah, ketika kita melaksanakan pembelian tadi, kemudian akan receiving goods and service, maka inventory, property, plant equipment, prepaid expenses, leasehold improvements, itu tuh bakal masuk ke bakal tercatat, bakal terjadi jurnal. Tapi ada business function di mana recognizing the liability, di mana akun payable atau akun-akun expense itu tuh dicatat. Jadi terpisah ya antara business function yang di mana dia menerima barang dan melakukan pemesanan, dan di bawah ada recognizing the liability atau menyadari adanya kewajiban yang harus dibayar atau mencatat beban. Nah, kalau misalnya dokumen and records untuk purchase order, maka ada purchase requisition sama purchase order. Artinya purchase requisition itu tuh permintaan dari bagian yang satu ke bagian pembelian, misalnya bagian produksi, pabrik, manufaktur gitu, minta ke bagian pembeliannya untuk membeli bla 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 material ini A B C. Nah, purchase order adalah dari bagian pembelian kepada vendor yang akan menyediakan barang dan jasa tersebut. Nah, ketika sudah di order, ada receiving goods and services yang dokumen and record-nya adalah receiving report. Jadi ketika barang itu datang, maka ada petugas yang akan mencatat berapa barang yang diterima, kemudian kapan tanggalnya, siapa penerimanya, disimpan di mana, segala macam. Ada recognizing the liability. Dokumen and records-nya adalah vendor invoices, tagihan dari vendor atas pembelian barang yang telah kita akuisisi tadi. Debit memo ketika ada return and allowance yang kita gunakan, jadi akan ada pengurangan saldo kewajiban dari kredit ke debit gara-gara kita balikin barang misalnya. Terus ada voucher, acquisition transaction file, acquisition journal and listing, account payable master file, account payable trial balance yang dibuat oleh klien kita untuk mengingat akuisisi yang telah terjadi dalam bentuk ya file transaksi, jurnal gitu-gitu, master file sampai trial balance. Terus ada vendor statement yang dibuat oleh vendor penyedia barang dan jasa tadi itu untuk yang menyatakan nilai, mungkin juga nilai piutang atau nilai piutang yang mereka miliki alias utang kita, atau pernyataan lainnya yang kiranya supporting untuk mengetahui liability kita seharusnya berapa. Kemudian ada classes of transaction kedua, yaitu cash disbursement. Akun-akun yang terlibat adalah cash in bank, account payable, sama purchase discount. Cash in bank bakal ngebayarin, account payable bakal berkurang, dan purchase discount bakal memengaruhi nilai liability account payable yang harusnya kita bayar. Nah, di business function-nya ada processing and recording cash disbursement. Jadi semua pengeluaran kas itu tuh harus diproses dengan baik, artinya melewati otorisasi yang tepat, ditandatangani, kemudian dikeluarkan oleh pihak, ada pembisahan tugas dan segala macamnya, itu di bagian processingnya, dan recordingnya dicatat dengan tepat pada bagian akuntansinya. Dokumen dan report yang mendukung itu adalah check or electronic payment. Jadinya ketika kita membayar menggunakan cek, mengeluarkan cek bank, atau ketika membayarnya menggunakan elektronik, berarti bukti pembayaran secara elektronik itu yang menjadi records. Terus ada cash disbursement transaction file, jadi ada
file induk yang dibuat untuk mengingat transaksi apa yang telah mengeluarkan kas, dan jurnal dan listing yang dibuat oleh klien kita juga. Oke, terus saya stop dulu di sini untuk part 2-nya selanjutnya.